Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya berada di depan Museum Geologi yang ada di Kota Bandung. Dan kita akan melihat atau menyaksikan koleksi yang ada di dalam. Ikuti terus video ini sampai selesai. Di situ Pak, ya betul. Betul, betul. Tahu ya. Aneh ya. Waduh, pules. Tadi malam begadang nih. Iya. Ini kita mau beli tiket dulu ya teman-teman. Oh ini Pak. Tiket nih. Di sini Pak. Ya, Udah? masih. Silakan lanjut Ya. ke sebelah kiri Pak. Oh iya masih. Mantap ya. Udah bagus. Udah set kan? Dari zaman dulu. Enggak begini. Oh beda ya Pak. Ini baru. Bagus memang sih Pak. Mantap kan? Bagus, bagus, bagus. Mantap kan? Biasa kan? Oh ini kayak ada Dari pameran. geologi laut. Kita menjaga keseimbangan alam dan masa depan planet. Wow, dahsyat. Ini benar-benar profesional sih. Waduh. Ruang pamer. Ruang pamer geologi Ruang pamer. Indonesia. Tapi bukan riak ya. Bukan. Iya, iya. Gelap ya. Riak. Oh, ini pemandunya ini. Misi Mbak. Ini ada pemandu tersendiri. Iya, tapi Bapak kalau pemandu itu Khusus rombongan ya? iya. Oh. Berarti harus nunggu nanti ada rombongan ya Pak? Jadi kita harus buat rombongan. Iya betul. Ini ada globe yang bisa diputar katanya. Oh iya bisa diputar. Ya di sini banyak ditampilkan informasi tentang aktivitas dari geologi ya, berarti karena namanya Museum Geologi jadi terkait juga dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan aspek geologi. Oh, Tahu, Indonesia itu surga. Surga. ada koleksi batu-batuan di sini. Ruby. Terus ini berarti yang dipakai untuk ini ya, batu bacaan gitu ya. Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara, yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah Eropa mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, mereka sangat membutuhkan bahan tambang sebagai material dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara, yang diharapkan dapat menunjang perkembangan industri di negeri Belanda. Gedung ini semula bernama Geologis Laboratorium yang kemudian disebut Geologis Museum, dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek insinyur Menalda van Schouwenburg, yang dibangun selama 11 bulan dengan 300 pekerja, serta menghabiskan dana sebesar 400 gulden. Pembangunannya dimulai pada pertengahan tahun 1928 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei tahun 1929. Peresmian tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat yang diselenggarakan di Bandung dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei tahun 1929. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1999, Museum Geologi mendapat bantuan dari pemerintah Jepang senilai 754,5 juta yen untuk proses renovasi gedung. Setelah ditutup selama 1 tahun, Museum Geologi dibuka kembali pada tanggal 20 Agustus tahun 2000 di mana pembukaannya dilakukan oleh Wakil Presiden RI kala itu, Megawati Soekarnoputri, yang didampingi Menteri Pertambangan dan Energi, Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan penataan yang baru,
Peragaan Museum Geologi terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu 1. Ruang Sejarah Kehidupan. Ruangan ini menggambarkan perkembangan kehidupan di muka bumi, yang dimulai sejak kelahiran bumi pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian ditampilkan pula perkembangan kehidupan dari zaman ke zaman, mulai dari kehidupan di dalam air hingga migrasi ke darat, dari organisme bersel satu hingga organisme bersel banyak, mulai dari hewan invertebrata hingga vertebrata, mulai dari tumbuhan paku hingga tumbuhan berbunga. Ruangan ini juga menginformasikan tentang sejarah geologi Bandung yang mengisahkan terbentuknya Danau Bandung Purba. Ruang pamer kedua adalah ruang manfaat dan bencana geologi, yang menjelaskan tentang manfaat sumber daya geologi oleh manusia dan bencana geologi. Sudut pameran pemanfaatan sumber daya geologi, menyajikan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa, sedangkan sudut pameran bencana geologi, menyajikan jenis-jenis bencana yaitu gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Selanjutnya, terdapat ruang sumber daya geologi, yaitu ruangan yang mengupas berbagai jenis potensi sumber daya mineral dan energi serta tanah. Sumber daya mineral meliputi berbagai jenis mineral logam dan non-logam, termasuk di dalamnya batu mulia. Sumber daya energi meliputi energi konvensional seperti minyak dan panas bumi, sedangkan sumber daya air, khususnya air tanah, merupakan potensi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Selanjutnya, terdapat ruang geologi Indonesia. Ruangan ini menginformasikan tentang proses pembentukan bumi dalam tata surya keluarga matahari. Di sini ditampilkan koleksi meteoroid dan tektit. Juga digambarkan tentang perkembangan kepulauan Indonesia sejak 50 juta tahun yang lalu hingga kondisi saat ini berdasarkan teori tektonik lempeng terkait dengan keberadaan kepulauan Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu Aresia, Pasifik, dan Indo-Australia, yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena geologi, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung api. Fenomena dan gejala geologi utama dari masing-masing pulau besar di Indonesia dijelaskan di sini. Ruangan ini juga menampilkan berbagai jenis dan klasifikasi mineral maupun batuan dan cara mengenalnya. Bongkahan kristal ya? Keterangannya coba Pak, lihat Pak. Karena enak, dipegangnya tuh enak. Iya ya, halus ya. Halus. Kristal ametis dari Solok, Sumatera Barat. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Fosil amonit. Oh. Sampai nempel ya, mengeras ya. Meteorit, yang ini meteorit batu, kemudian juga ada meteorit besi dan juga ada meteorit campuran batu dan besi. Dan yang ini tektit. Ketika meteorit ini menghantam bumi, dia menghasilkan percikan yang semula bentuknya liquid, dinamakan tektit. Percikan dari meteorit. Dan tektit ini kalau di daerah Bangka Belitung ini disebut sebagai batu sangkam. Dan banyak digunakan sebagai perhiasan, untuk souvenir, untuk home decor juga. Konsep berikutnya di sini tentang tenaga tektonik, batu juga ada tentang batuan dan mineral. Kemudian berikutnya ada tentang morfologi muka bumi. Dan di sisi lainnya, di sisi sebelah kanan, berisikan informasi tentang gunung api, khas Indonesia dan sebaran fauna yang ada di Indonesia. Adik-adik silakan berkeliling, silakan. Kita menuju ke lantai 2. Oh, lewat sini ya berarti yuk. Bentar. Lantai 2. Minyak bumi, Di sini. sumur, minyak Oh bumi, iya. tambang batu bara, Info tentang tertua di Indonesia. pertambangan. Ini tambang emas yang menarik, tertua di Indonesia. Wuh. Oh, Lebong, Oh, di Bengkulu ya. Pulau. Wah, mantap. Oh iya, ngikutin jejak kaki ini berarti. Wow, ini sejak macan ini. Wah, Pak Katili. Oh iya, Hari Frederick Lasut. Oh, 49. Saya belum lahir ini.
Di sini ada tulisan lagi tapi berbahasa Belanda ya berarti. Nah, di sini yang menarik itu terkait dengan fosil Bubalus palaeokerabau, dan juga ada Stegodon trigonocephalus dan Rhizoneros sondaicus. Besar sekali ya, Pak. Keren. Di sini agak gelap. Timur keputusan Mahajajah Gunung Tambora. Oh, meletus di tahun 1815. Candi Borobudur salah satu keajaiban dunia, kena juga ya. Iya, mungkin Efek. terkubur kali ya, Pak. Iya. Bisa jadi ya. Nah, di sebelah sini ini ada bantuan gunung api. Ini ada dari Gunung Tambora. Oh iya, saya lupa kalau Indonesia tuh kepulauan kita ada di lempeng apa sama lempeng apa tuh? Oh, kita tuh dari pertabrakan lempeng Indo-Australia, Eurasia sama Asia Pasifik. Nah, di sini ada oksidasi, batu-batuan yang terkena oksidasi Dari dari letusan gunung api, Gunung Tambora. Ini Nusa Tenggara ya. Ada bagaimana sih si gunung api itu meletus ya? Jadi dari awal itu pergeseran lempeng jadinya di bawah bumi, lalu menyebabkan si magma yang terjadi di dapurnya itu naik ke atas. Nah, magma yang naik itu keluar sebagai lava, dan ketika turun itu bercampur dengan lava itu menjadi lava. Oh, ini motor. Ini dibawa langsung dari Merapi. Oh, yang waktu Merapi. Itu yang tahun 2000 berapa? Enggak ini. Enggak Marijan. Iya, Enggak Marijan. Nah, kalau Gitu, letusan ada gunung termos. Tambora itu sangat fenomenal. Kenapa? Karena letusan gunung Tambora itu merubah iklim dunia pada saat ini. Jadi letusan pada saat gunung Tambora meletus, dentumannya itu sampai ke Eropa, sehingga Napoleon Bonaparte itu kalah perang. karena tertutup itu ya? Bukan itu ya. Kura-kura purba. Mineral logam penting di Indonesia, emas, perak, dan tembaga.
Ini apa Pak? Bituminus. Kosong. Kosong. Oh, hitam gini ya? Ini banyak pengunjung dari luar kota mungkin. Wow, rombongan. Rombongan ya. banyak. Kalau mau nebeng, monggo. Udah tadi sih Pak. Di sini ada kerangka binatang gede banget di sini ya teman-teman. Oh, gajah blora. Ini keterangannya Pak. Jadi ini gajah blora, temuan yang ditemukan oleh tim ahli dari Museum Geologi pada tanggal 18 Maret 2009. Fosil gajah blora yang memiliki nama ilmiah Elepas hisudrindicus ini berukuran raksasa dengan tinggi 4 meter, panjang 5 meter, dan berat sekitar 6-8 ton. Umurnya sekitar 250-200 ribu tahun yang lalu. Fosil gajah blora ini menjadi salah satu temuan yang spektakuler karena sejak dimulainya penelitian paleontologi dan ekskavasi fosil sejak sekitar tahun 1850-an, baru kali ini ditemukan fosil dari satu individu gajah yang hampir utuh kerangkanya. Fosil kayu Indonesia. Oh, menyerupai lumba-lumba. Ya, lokasi kayu buatan Lampung. Umur 3-2 juta tahun. Wah. Umur 3-2 juta tahun. Mantap ya? Udah lama ya Pak. Lama banget. Mantap ya? Aduh. Masalahnya Ngeri. 3-2 juta tahun. Iya. Bukan ratusan ya. Oke, itu tadi teman-teman kunjungan saya ke Museum Geologi yang ada di Kota Bandung. Kita bisa melihat berbagai koleksi yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.